Pada tahun 635 Masehi, suasana Madinah berada dalam masa tenang setelah pergolakan panjang di Jazirah Arab. Jalanan kota tampak damai, namun di dalam masjid para sahabat terus berdiskusi mengenai keadaan negeri-negeri yang berada di perbatasan wilayah kekuasaan kaum muslimin. Setelah kemenangan di wilayah Irak dan Syam, berita tentang keadaan Armenia semakin sering sampai kepada Umar bin Khattab. Wilayah itu berada di perlintasan antara dua kekuatan besar yang telah melemah, yaitu Romawi Timur dan Persia. Pada suatu pagi, Umar keluar dari rumahnya yang sederhana, berjalan menuju masjid seperti biasanya tanpa pengawalan. Ia duduk bersandar pada salah satu tiang masjid, memanggil beberapa sahabat yang ia percayai untuk membicarakan keadaan Kaukasus. Suasana masih sepi, hanya terdengar suara langkah para jamaah yang datang satu persatu. Umar berkata, "Aku mendengar kabar bahwa Armenia sedang berada dalam kekacauan setelah melemahnya Persia. Rakyat di sana hidup terhimpit. Aku ingin mendengar pendapat kalian tentang keadaan wilayah itu." Abdullah bin Abbas menjawab, "Wahai Umar, Armenia telah lama menjadi titik perebutan antara dua kekuasaan besar. Ketika Persia masih kuat, mereka memaksakan pengaruhnya di sana. Ketika Romawi ingin memperluas wilayahnya, Armenia menjadi korban pertama. Penduduknya telah mengalami peperangan yang tidak ada akhirnya. Mereka akan menyambut siapapun yang dapat memberikan keamanan." Kemudian datanglah Ali bin Abi Thalib yang baru selesai berbicara dengan beberapa sahabat lain. Ia mendengar sebagian pembicaraan itu dan menyampaikan pendapatnya. Wilayah itu berada pada posisi yang sangat strategis. Jika berada di tangan Romawi, maka mereka dapat dengan mudah menyerang dari arah utara. Jika dikuasai Persia, mereka dapat mengancam wilayah Irak. Namun, sekarang kedua kekuasaan itu melemah. Inilah saat untuk memastikan bahwa Armenia tidak menjadi sumber ancaman di masa depan. Umar menundukkan kepala beberapa saat. Ia memikirkan bagaimana pasukan muslimin telah tersebar di banyak wilayah. Ia tidak ingin memperluas kekuatan bila itu menimbulkan ketidakadilan, dan ia selalu menegaskan bahwa penaklukan bukan tujuan, namun melindungi manusia dari penindasan. Setelah itu, Umar memanggil seorang utusan Persia yang telah masuk Islam. Orang itu mengenal daerah Armenia dengan baik karena ia pernah tinggal di wilayah dekat perbatasan. Umar bertanya kepadanya, "Ceritakan dengan jujur bagaimana keadaan Armenia. Apakah rakyatnya akan menolak kedatangan pasukan kita?" Utusan itu menjawab, "Wahai Umar, aku bersaksi dengan nama Allah bahwa rakyat Armenia sudah terlalu lelah. Mereka ingin kedamaian. Banyak dari mereka di bawah tekanan para penguasa benteng yang masih berada di bawah pengaruh Romawi atau sisa kekuasaan Persia. Tetapi rakyat biasa hanya ingin hidup aman. Namun ketahuilah, benteng-benteng Armenia terkenal kuat. Musim dinginnya sangat keras. Jika pasukan engkau masuk terlalu awal, mereka bisa menderita karena cuaca." Umar berkata, "Jika demikian, kita harus mengatur waktu yang tepat. Penaklukan bukan perlombaan. Kita tidak akan mengorbankan pasukan kita tanpa kebutuhan." Setelah diskusi panjang, Umar mengirim surat kepada Abu Musa al-Ash'ari di wilayah Irak. Ia memerintahkan untuk mengumpulkan informasi tambahan dan mempersiapkan pasukan yang dapat bergerak ke arah Armenia jika keadaan memungkinkan. Beberapa pekan kemudian, Abu Musa membalas surat itu dengan laporan panjang bahwa kondisi Armenia benar-benar berada dalam kekacauan. Banyak benteng tidak mendapatkan pasokan, dan pasukan Persia yang tersisa tidak lagi mampu mempertahankan wilayah mereka. Mendengar itu, Umar memanggil Hudzaifah bin Al-Yaman, sahabat yang terkenal akan kecerdasannya dan kebijaksanaannya dalam memahami karakter manusia. Ketika Hudzaifah tiba di Madinah, Umar berbicara panjang dengannya. Umar berkata, "Wahai Hudzaifah, engkau tahu bahwa aku tidak pernah menginginkan peperangan kecuali jika itu diperlukan. Tetapi keadaan Armenia menuntut kita untuk turun tangan. Aku ingin aman bagi mereka yang ingin aman. Aku ingin perjanjian
bagi mereka yang menginginkan perjanjian, dan aku ingin pembelaan bagi mereka yang ditindas." Hudzaifah menjawab, "Aku mendengar bahwa benteng-benteng mereka kokoh dan rakyatnya terpecah. Bagaimana engkau ingin aku memperlakukan mereka?" Umar berkata, "Perlakukan mereka sebagaimana engkau memperlakukan saudara sendiri. Jangan rampas hak siapapun. Jangan sakiti orang yang tidak mengangkat senjata. Jika mereka meminta perjanjian, berikan perjanjian itu dengan syarat yang tidak memberatkan. Jika mereka menolak, maka hadapilah mereka dengan cara yang adil." Setelah menerima arahan itu, Hudzaifah kembali ke Irak. Ia mulai menyusun pasukan dengan penuh kehati-hatian. Ia memilih tentara yang mampu bertahan dalam kondisi cuaca yang berat, serta membawa perbekalan yang cukup untuk perjalanan. Pasukan itu mulai bergerak memasuki wilayah Armenia Selatan pada akhir tahun 635 Masehi. Perjalanan pasukan muslimin tidak mudah. Udara dingin, tanah berbatu, dan jalur pegunungan membuat perjalanan sangat lambat. Namun, di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan beberapa penduduk setempat yang ketakutan. Salah satu dari mereka, seorang tetua, berkata melalui penerjemah, "Kami telah mendengar tentang kalian. Kami takut karena kami tidak tahu apakah kalian akan merampas tanah kami seperti bangsa lain." Hudzaifah menjawab dengan tenang, "Kami tidak merampas negeri manapun. Kami tidak memerangi kecuali orang yang memerangi kami. Jika kalian ingin perjanjian, kami akan memberikan perjanjian itu. Kalian akan aman dan rumah kalian tetap menjadi milik kalian." Tetua itu kemudian membungkukkan kepala dan berkata, "Jika demikian, kami tidak akan melawan." Di beberapa wilayah lain, pasukan Persia yang tersisa berusaha bertahan. Namun setelah melihat kekalahan besar Persia di wilayah Irak, mereka sadar bahwa melanjutkan perlawanan hanya akan membuat rakyat Armenia semakin menderita. Beberapa benteng memilih menyerah dan meminta aman. Ketika pasukan Hudzaifah mencapai Dabil, kota besar Armenia, para tetua Armenia datang membawa kain putih. Mereka berkata, "Kami telah melihat bagaimana kalian memperlakukan wilayah lain. Kami meminta perlindungan dan perjanjian damai." Hudzaifah menyampaikan syarat-syarat yang adil, kemudian menandatangani perjanjian itu. Berita dari Armenia sampai ke Madinah beberapa pekan kemudian. Pada suatu sore yang damai, ketika Umar sedang duduk bersama beberapa sahabat dekatnya, seorang utusan datang membawa kabar kemenangan. Utusan itu berkata, "Wahai Umar, pasukan Hudzaifah telah memasuki Armenia. Banyak kota menerima perjanjian damai. Mereka merasa aman di bawah kehadiran pasukan muslimin." Umar memuji Allah dan berkata, "Semoga mereka hidup aman dan semoga pasukan kita tidak melakukan kesalahan yang menimbulkan ketidakadilan." Namun, penaklukan Armenia belum selesai. Bagian utara masih berada di bawah kekuasaan Romawi. Oleh sebab itu, Umar memerintahkan pasukan Syam yang dipimpin Habib bin Maslamah untuk bergerak ke arah Armenia Utara pada tahun 637 Masehi. Habib memasuki wilayah itu dengan disiplin tinggi. Beberapa benteng Romawi menolak menyerah. Dalam satu perundingan, seorang komandan Romawi berkata, "Kami telah kehilangan banyak wilayah. Namun aku ingin tahu apa yang akan terjadi pada rakyatku jika kami menyerah." Habib berkata, "Selama rakyatmu tidak mengangkat senjata, mereka aman. Kami tidak merusak rumah ibadah kalian. Kami tidak akan menyakiti orang yang tidak melawan." Komandan Romawi itu akhirnya menyerah. Beberapa kota di Armenia Utara bahkan meminta perjanjian sebelum pasukan muslimin tiba. Mereka telah mendengar bagaimana pasukan muslim memperlakukan rakyat Armenia Selatan. Ketika seluruh wilayah Armenia akhirnya berada dalam keadaan stabil, Umar menerima laporan akhir dari kedua panglima itu. Umar menangis haru karena kemenangan itu terjadi bukan karena kekuatan pasukan, tetapi karena keadilan yang ditegakkan. Umar berkata kepada para sahabatnya, "Aku bersaksi bahwa ini adalah pertolongan Allah. Jika kita berlaku tidak adil, maka bumi manapun akan menolak kehadiran kita. Namun, jika kita berlaku adil, meskipun kita lemah, Allah akan menguatkan kita."
Setelah penaklukan Armenia bagian utara dan selatan menjadi semakin stabil, laporan demi laporan terus berdatangan ke Madinah. Umar bin Khattab yang sangat berhati-hati dalam setiap keputusan memeriksa setiap laporan dengan teliti. Setiap surat dari Hudzaifah bin Al-Yaman dan Habib bin Maslamah dibacanya dengan penuh perhatian. Umar tidak pernah merasa puas hanya dengan kabar kemenangan, tetapi ia selalu ingin memastikan bahwa kemenangan itu tidak melahirkan keburukan atau ketidakadilan. Pada suatu hari yang cerah, seorang utusan datang dari Armenia. Utusan itu telah melakukan perjalanan panjang melewati Irak dan Syam sebelum tiba di Madinah. Ia membawa surat resmi yang berisi perkembangan terbaru mengenai keadaan di Armenia setelah perjanjian damai ditegakkan di banyak kota. Ketika tiba di masjid, ia langsung dipersilakan untuk duduk. Umar memanggilnya mendekat. Umar berkata, "Ceritakan apa yang engkau lihat dengan mata kepalamu. Surat yang engkau bawa akan aku baca, tetapi aku ingin mendengar langsung dari seseorang yang menyaksikan keadaan mereka." Utusan itu menunduk hormat dan berkata, "Wahai Umar, aku melihat bahwa rakyat Armenia kini mulai merasa aman. Mereka membuka pasar kembali. Mereka kembali bercocok tanam. Banyak di antara mereka yang awalnya ragu, kini percaya bahwa pasukan Muslim tidak datang untuk merampas negeri mereka." Utusan itu melanjutkan, "Aku melihat bagaimana Hudzaifah memperlakukan para tetua di kota Dabil dengan kelembutan. Ia tidak memasuki kota itu sebelum memastikan bahwa tidak ada. Ia membiarkan mereka menentukan apa yang mereka inginkan. Jika mereka ingin perjanjian, ia menandatanganinya. Jika mereka ingin waktu untuk berpikir, ia memberikannya." Umar menatap utusan itu dengan penuh perhatian. Apakah ada keluhan? Apakah ada pasukan yang bertindak di luar batas? Utusan itu menjawab, "Sampai sejauh ini tidak aku dengar, wahai Umar. Pasukan sangat berhati-hati. Mereka mengikuti arahan para panglima." Umar mengangguk. Segala puji bagi Allah yang menjaga hati manusia. Namun, ada kabar lain yang muncul dari Armenia bagian timur, wilayah yang berbatasan dengan daerah yang masih mengandung sisa-sisa pengaruh Persia. Sebagian benteng kecil yang masih berada di bawah komando bekas pasukan Persia menolak menyerah. Mereka ketakutan bahwa jika mereka membuka gerbang, mereka akan dihukum karena mempertahankan benteng tanpa kekuasaan yang jelas. Ketika kabar itu sampai kepada Hudzaifah, ia tidak ingin menyerbu benteng itu secara langsung karena ia tahu bahwa rakyat di dalamnya tidak ikut bersalah. Ia mengirim beberapa orang untuk berdialog. Salah satu dialog yang tercatat dalam riwayat berlangsung di depan sebuah benteng berbatu yang sangat tinggi. Seorang komandan benteng berkata dari atas tembok, "Kami tidak tahu apa yang ingin kalian lakukan kepada kami. Kami bukan Romawi dan bukan juga Persia lagi. Kami hanya menjaga benteng, karena itu tugas kami." Hudzaifah menjawab dengan suara lantang, "Kami tidak datang untuk menghukum kalian. Kami datang untuk menegakkan kedamaian. Jika kalian membuka gerbang, tidak akan ada satupun dari kalian yang disakiti." Komandan itu berkata, "Bagaimana kami yakin bahwa engkau berbicara jujur?" Hudzaifah berkata, "Jika aku ingin memerangi kalian, kami sudah memanjat tembok ini dan membakarnya sejak tadi. Tetapi kami tidak melakukan itu. Kami menunggu kalian turun dengan aman. Itu saja bukti yang cukup." Setelah pembicaraan panjang, benteng itu akhirnya membuka gerbang. Hudzaifah memerintahkan agar pasukan tidak memasuki rumah siapapun dan tidak mengambil sesuatu tanpa izin. Penduduk merasa lega, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama mereka dapat tidur tanpa ketakutan akan serangan dari dua kekuatan besar yang sebelumnya memperdebatkan wilayah itu. Sementara itu, pasukan Habib bin Maslamah di wilayah Armenia Utara menghadapi tantangan berbeda. Di sana, Romawi masih mencoba mempertahankan sisa-sisa kekuasaannya. Ketika pasukan Muslim mendekati salah satu kota,
seorang pemimpin lokal Armenia yang berada di bawah pengaruh Romawi, menemui Habib. Pemimpin itu berkata, "Aku telah lama berada di bawah Romawi. Mereka sering mengubah janji. Mereka meminta pajak besar. Sekarang aku mendengar bahwa kalian lebih lunak dan menepati janji. Tetapi aku ingin mendengarnya langsung darimu." Habib menjawab, "Kami tidak memaksa siapapun untuk meninggalkan keyakinannya. Kami tidak mengambil apapun lebih dari yang wajar. Kami hanya meminta agar wilayah ini aman dan tidak menjadi tempat bagi Romawi untuk menyerang. Jika engkau menerima perjanjian, maka kota ini akan aman." Pemimpin itu menatap Habib dengan ragu. "Apakah kalian akan menghormati tempat ibadah kami?" Habib menjawab, "Kami tidak pernah merusak tempat ibadah yang tidak memerangi kami." Setelah mendengar itu, kota tersebut menerima perjanjian. Pasukan Romawi yang berada di dekat wilayah itu memilih mundur ke utara, mendekati pusat kekuasaan Romawi Timur. Dari Madinah, Umar terus memantau perkembangan ini. Ia sangat khawatir apabila ada pasukannya yang melanggar janji atau memperlakukan rakyat Armenia dengan kasar. Maka ia menulis surat panjang kepada kedua panglima itu. Isi surat itu menegaskan kembali prinsip-prinsip yang harus mereka pegang. Dalam surat itu, Umar menulis, "Jagalah hak setiap orang. Jangan mengambil tanah siapapun. Jangan memaksa siapapun. Jika mereka menerima perjanjian, maka jangan mengkhianatinya. Jika mereka membutuhkan perlindungan, lindungilah mereka. Ketahuilah bahwa setiap tindakan kalian akan kembali kepada diriku di dunia dan akan kembali kepada Allah pada hari pembalasan." Surat itu membuat para panglima semakin berhati-hati. Mereka menyampaikan kembali isi surat itu kepada para pasukan. Beberapa bulan kemudian, keadaan Armenia benar-benar stabil. Rakyat mulai percaya pada sistem baru yang diterapkan. Mereka merasakan keadilan dalam perjanjian yang dibuat. Mereka tidak lagi membayar pajak yang berat. Mereka tidak dipaksa mengikuti keyakinan pasukan Muslim. Mereka dibiarkan menjalankan kehidupan mereka dengan aman. Di Dabil, seorang tetua Armenia berkata kepada pasukan Muslim, "Tidak ada bangsa yang pernah datang ke negeri kami seperti kalian. Persia menindas kami dengan kekuatan. Romawi menindas kami dengan pajak. Tetapi kalian memberikan keamanan meskipun kalian mampu untuk mengambil lebih." Pasukan Muslim hanya menjawab dengan merendah, "Kami hanya menjalankan apa yang telah diperintahkan." Ketika kabar lengkap penaklukan Armenia akhirnya sampai kepada Umar, ia kembali berkumpul dengan para sahabatnya. Wajahnya tampak teduh tetapi penuh haru. Ia berkata, "Aku bersyukur kepada Allah yang memberikan kemenangan tanpa penindasan. Semoga rakyat Armenia hidup aman dan makmur. Dan semoga pasukan kita tetap di jalan yang lurus." Suasana di Armenia setelah stabilitas awal tidak serta-merta sepenuhnya tenang. Rakyat di banyak kota memang telah merasakan keamanan, tetapi beberapa daerah di perbatasan timur dan utara masih dihantui rasa takut akan kemungkinan serangan balasan dari Romawi atau kelompok sisa Persia yang kehilangan kekuasaan. Karena itulah Hudzaifah bin Al-Yaman dan Habib bin Maslamah terus menjaga agar pasukan tetap siaga, namun sekaligus memastikan rakyat tidak merasa hidup di bawah tekanan. Pada suatu hari, Hudzaifah berkumpul dengan beberapa tokoh Armenia di sebuah rumah besar sederhana yang digunakan untuk pertemuan. Para tetua yang hadir berasal dari berbagai daerah sekitar Dabil. Mereka datang bukan untuk memprotes, tetapi untuk meminta arahan tentang bagaimana menjalankan perjanjian. Seorang tetua berkata melalui penerjemah, "Kami telah hidup dalam ketakutan selama puluhan tahun. Persia menuntut satu hal, Romawi menuntut hal lain. Sekarang kami ingin tahu, apakah perjanjian ini akan dijaga untuk waktu yang lama atau hanya sementara?" Hudzaifah menjawab, "Selama kalian tidak mengkhianati perjanjian, selama kalian tidak mengangkat senjata untuk menyerang kami, dan selama kalian tidak memberikan tempat bagi musuh yang ingin menghancurkan kami, maka perjanjian ini akan tetap berlaku."
Perjanjian ini tidak ditetapkan untuk keuntungan kami saja, tetapi untuk keamanan kalian juga." Tetua itu menatap Hudzaifah dengan mata berkaca-kaca. Kami tidak pernah mendengar kata-kata seperti ini dari bangsa lain yang pernah datang kepada kami. Pasca pertemuan itu, hubungan antara penduduk lokal dan pasukan Muslim semakin membaik. Mereka melihat pasukan Muslim bekerja bersama rakyat, memperbaiki jalan yang rusak, memastikan pasar aman dari perampok, serta menjaga agar tidak ada ketidakadilan dalam perdagangan. Namun, pada waktu yang sama, Romawi yang merasa kehilangan wilayah penting di utara Armenia mulai menunjukkan tanda-tanda ingin melakukan serangan balik. Mereka melihat bahwa Armenia adalah wilayah yang sangat strategis, bukan hanya sebagai benteng, tetapi juga sebagai jalur menuju Persia dan wilayah Syam. Habib bin Maslamah menerima kabar ini dari para pengintai yang kembali membawa informasi baru. Mereka melihat gerak-gerik pasukan Romawi di perbatasan. Habib lalu mengumpulkan para perwira dan berkata, "Kita tidak boleh lengah. Romawi tidak akan membiarkan wilayah ini jatuh dengan mudah. Tetapi kita tidak boleh melakukan serangan terlebih dahulu. Kita harus menunggu gerakan mereka, karena kita tidak ingin rakyat Armenia mengira bahwa kita datang untuk memulai perang." Salah satu perwira berkata, "Jika mereka menyerang, benteng manakah yang paling rentan?" Habib menjawab, "Benteng yang paling dekat dengan perbatasan utara. Kita harus memperkuat pertahanan, tetapi jangan menunjukkan kehendak untuk menyerang." Kabar tentang persiapan itu sampai pula kepada Umar di Madinah. Ketika ia mendengarnya, wajahnya terlihat tegang. Ia tahu bahwa Romawi adalah kekuatan besar dengan pasukan terlatih. Meskipun mereka telah kalah di banyak wilayah, mereka masih memiliki kemampuan untuk melancarkan serangan besar. Pada suatu malam, Umar duduk di masjid setelah sholat. Ia memanggil beberapa sahabat yang sedang berada di Madinah. Mereka berbicara panjang mengenai kemungkinan terjadinya peperangan baru di Armenia. Umar berkata, "Aku tidak ingin pasukan kita menyerang Romawi, tetapi jika Romawi menyerang, kita tidak bisa membiarkan Armenia menjadi korban lagi. Armenia telah lama menjadi negeri yang menderita." Salah seorang sahabat berkata, "Wahai Umar, engkau selalu berhati-hati, namun terkadang musuh tidak memahami kehati-hatian itu." Umar menghela napas panjang dan berkata, "Kita hanya bisa berusaha dan berdoa agar Allah menjaga mereka." Beberapa bulan berikutnya, kekhawatiran itu benar-benar terbukti. Pasukan Romawi bergerak menuju perbatasan Armenia. Mereka mengirim pasukan kecil terlebih dahulu untuk menguji kekuatan pertahanan Muslim. Habib mendengar laporan itu dan segera turun ke lapangan untuk melihat keadaan sendiri. Setibanya di perbatasan, ia melihat pasukan Romawi bergerak dengan sangat hati-hati. Mereka tidak langsung menyerang, tetapi membangun kamp mereka dan menunggu instruksi dari komandan utama. Habib lalu mengirim utusan kepada komandan Romawi. Utusan itu berkata, "Atas nama Habib, kami tidak ingin menumpahkan darah. Armenia telah menerima perjanjian. Jika kalian menyerang, kalian akan membuat rakyat Armenia." Komandan Romawi menjawab dengan dingin, "Armenia adalah wilayah kami. Kami ingin mengambilnya kembali." Utusan itu kembali dan menyampaikan jawabannya. Mendengar itu, Habib berkata, "Jika mereka bersikeras, maka kita tidak punya pilihan selain bertempur. Tetapi kita harus memastikan bahwa rakyat Armenia tidak menjadi korban." Pertempuran pun terjadi di dekat perbatasan Armenia bagian utara. Pertempuran itu berlangsung keras, tetapi pasukan Muslim berada dalam posisi bertahan, bukan menyerang. Mereka menjaga agar tidak ada satupun pasukan Romawi yang bisa masuk ke wilayah perjanjian. Setelah beberapa hari pertempuran, pasukan Romawi mundur karena harus menghadapi ancaman lain di wilayah mereka sendiri. Habib tidak mengejar mereka karena ia tahu bahwa tujuan utama adalah menjaga keamanan Armenia, bukan memperluas wilayah. Ketika berita kemenangan defensif itu sampai kepada Umar, ia bersujud syukur. Ia berkata, "Segala puji bagi Allah
yang menjaga rakyat yang tertindas. Semoga Armenia selalu berada dalam kedamaian. Setelah ancaman Romawi surut, Armenia memasuki masa stabilitas yang lebih panjang. Kota-kota mulai berkembang, perdagangan tumbuh. Banyak orang Armenia akhirnya memahami bahwa pasukan Muslim bukan penjajah, tetapi pelindung dari kekacauan politik yang selama ini menghancurkan negeri mereka. Beberapa tetua Armenia bahkan mengirim surat kepada Umar untuk berterima kasih. Dalam surat itu mereka mengatakan, "Kami telah melihat perbedaan antara mereka yang menggunakan kekuatan untuk menindas dan mereka yang menggunakan kekuatan untuk melindungi. Kami merasa aman di bawah perlindungan perjanjian yang engkau tetapkan." Ketika surat itu dibacakan di Madinah, Umar meneteskan air mata. Ia berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Aku tidak menginginkan pujian. Aku hanya ingin mereka hidup dalam kedamaian." Penaklukan Armenia pun menjadi salah satu contoh bagaimana kekuasaan digunakan bukan untuk memperluas wilayah secara paksa, melainkan untuk menegakkan keadilan di wilayah yang selama ini terjebak dalam perebutan kekuasaan dua kerajaan besar. Setelah ancaman dari Romawi mereda dan wilayah Armenia berada dalam keadaan yang relatif stabil, tantangan berikutnya bukan lagi peperangan terbuka, melainkan bagaimana menjaga keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Pasukan Muslim yang berada di sana tidak hanya berperan sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai penjamin bahwa perjanjian yang telah dibuat benar-benar dijalankan tanpa pelanggaran. Di kota Dabil, pasar mulai kembali ramai. Pedagang dari berbagai wilayah berdatangan. Mereka membawa kain, hasil pertanian, logam, dan berbagai barang lainnya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aktivitas ekonomi berjalan tanpa rasa takut akan perampokan atau pemaksaan pajak berlebihan. Namun dalam kondisi seperti ini, potensi ketidakadilan tetap ada jika tidak diawasi dengan baik. Pada suatu hari, seorang penduduk Armenia datang menghadap Hudzaifah bin Al-Yaman. Wajahnya tampak gelisah. Ia berkata melalui penerjemah, "Aku memiliki keluhan. Salah satu pedagang dari pasukan kalian membeli barang dariku, tetapi ia belum membayar dengan penuh." Hudzaifah langsung menanggapinya dengan serius. Ia berkata, "Tunjukkan siapa orang itu." Orang tersebut kemudian dibawa ke hadapan Hudzaifah. Hudzaifah bertanya, "Apakah benar engkau belum membayar barang yang engkau ambil?" Orang itu menjawab, "Aku berniat membayar, tetapi aku menunda karena mengira ia akan memberi waktu." Hudzaifah berkata dengan tegas, "Perjanjian kita dengan penduduk Armenia adalah menjaga keadilan. Tidak ada seorang pun dari pasukan kita yang boleh mengambil hak mereka, walaupun sedikit. Bayarlah sekarang juga." Orang itu segera membayar kekurangannya. Hudzaifah kemudian berkata kepada penduduk Armenia tersebut, "Jika ada lagi yang berbuat seperti ini, datanglah kepadaku. Keadilan tidak boleh ditunda." Peristiwa itu menyebar dengan cepat di antara penduduk. Mereka semakin yakin bahwa keadilan benar-benar ditegakkan tanpa memandang siapa yang bersalah. Sementara itu, di wilayah utara, Habib bin Maslamah juga menghadapi persoalan yang berbeda. Beberapa kelompok kecil mencoba memanfaatkan situasi dengan melakukan perampokan di jalur perdagangan. Mereka bukan pasukan Romawi, bukan pula bagian dari pasukan Muslim, melainkan kelompok yang mengambil keuntungan dari masa transisi. Habib memanggil para pemimpin lokal Armenia dan berkata, "Kami tidak akan membiarkan siapapun merusak keamanan yang telah kita bangun. Tetapi kami juga tidak ingin bertindak tanpa mengetahui keadaan sebenarnya. Siapakah mereka yang melakukan perampokan ini?" Salah satu pemimpin lokal menjawab, "Mereka adalah kelompok yang sebelumnya hidup di perbatasan. Ketika Persia dan Romawi melemah, mereka mulai bergerak bebas." Habib berkata, "Jika demikian, tetapi kami ingin bekerja sama dengan kalian. Kami tidak ingin kalian merasa bahwa ini adalah urusan kami saja." Pasukan kemudian bergerak bersama beberapa penduduk lokal yang mengetahui wilayah tersebut. Dalam waktu singkat, kelompok perampok itu berhasil dihentikan.
jalur perdagangan kembali aman. Berita tentang penegakan keadilan dan keamanan ini terus sampai ke Madinah. Umar bin Khattab mendengarnya dengan perasaan campur antara syukur dan tanggung jawab yang besar. Ia tahu bahwa keberhasilan ini bukan akhir dari tugas, melainkan awal dari ujian yang lebih berat, mempertahankan keadilan dalam jangka panjang. Pada suatu malam, Umar duduk sendirian di masjid. Ia merenung lama. Salah seorang sahabat mendekatinya dan berkata, "Mengapa engkau tampak gelisah, padahal banyak kabar baik datang dari Armenia?" Umar menjawab, "Aku tidak gelisah karena kabar buruk. Aku gelisah karena takut tidak mampu mempertahankan kebaikan itu. Menaklukkan sebuah negeri mungkin lebih mudah daripada menjaga keadilan di dalamnya." Sahabat itu berkata, "Engkau telah memilih orang-orang yang tepat untuk memimpin di sana." Umar mengangguk pelan. "Aku berharap mereka tetap seperti itu, tetapi manusia bisa berubah. Karena itu, aku harus terus mengingatkan mereka." Tidak lama kemudian, Umar mengirim surat lagi ke Armenia. Dalam surat itu, ia menegaskan agar tidak ada kezaliman sekecil apapun, baik terhadap penduduk setempat maupun terhadap pasukan sendiri. Ia juga mengingatkan agar para panglima tidak hidup berlebihan di tengah rakyat yang baru saja keluar dari kesulitan. Di Armenia, surat itu dibacakan di hadapan pasukan. Hudzaifah berkata kepada mereka, "Ini adalah amanah. Jika kita melanggarnya, maka kita akan kehilangan kepercayaan rakyat, dan itu lebih berbahaya daripada kekalahan dalam peperangan." Waktu terus berjalan. Tahun demi tahun berlalu. Armenia yang sebelumnya dikenal sebagai wilayah konflik perlahan berubah menjadi wilayah yang lebih tenang. Hubungan antara penduduk lokal dan pasukan Muslim semakin erat. Mereka saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Pada suatu kesempatan, seorang tetua Armenia berkata kepada Hudzaifah, "Kami telah hidup di bawah banyak kekuasaan, tetapi baru kali ini kami merasa bahwa hukum berlaku sama bagi semua orang." Hudzaifah menjawab, "Jika engkau melihat sesuatu yang tidak adil, jangan diam. Sampaikan kepada kami, karena keadilan tidak akan tegak jika hanya dijaga oleh satu pihak." Di Madinah, Umar terus menerima laporan hingga akhir masa kepemimpinannya. Ia tidak pernah menganggap Armenia sebagai wilayah yang jauh dan tidak penting. Baginya, setiap tempat yang berada di bawah tanggung jawabnya harus dijaga dengan perhatian yang sama. Pada suatu hari, seorang utusan terakhir dari Armenia datang membawa kabar bahwa wilayah itu tetap aman dan perjanjian masih dijaga. Umar mendengarnya dengan tenang, lalu berkata, "Jika mereka tetap aman, maka itu adalah nikmat yang besar. Jangan sampai kita menjadi sebab hilangnya keamanan itu." Kisah penaklukan Armenia pada masa Umar bin Khattab bukan hanya tentang kemenangan militer, tetapi tentang bagaimana sebuah wilayah yang lama dilanda konflik dapat berubah menjadi lebih stabil melalui keadilan, kehati-hatian, dan komitmen terhadap perjanjian. Semua itu dijaga dengan pengawasan yang terus-menerus dari pusat pemerintahan di Madinah, serta kesungguhan para panglima di lapangan. Waktu terus berjalan, dan kestabilan yang mulai tercipta di Armenia menjadi fondasi untuk masa yang lebih panjang. Namun, perjalanan menuju kedamaian yang penuh tidaklah mudah. Armenia telah sangat lama berada di bawah tekanan dua kekuatan besar dan meninggalkan luka mendalam, sehingga meskipun keadaan mulai tenang, ketakutan lama masih sering muncul dalam diri sebagian rakyat. Pada suatu pagi, Hudzaifah bin Al-Yaman berjalan melewati pasar Dabil. Ia ingin melihat keadaan rakyat tanpa pengawalan agar dapat merasakan langsung suasana kota itu. Para pedagang tampak sibuk menata barang dagangan. Ada yang menjual gandum, ada yang menjual kain, dan ada pula yang menawarkan peralatan logam buatan tangan. Namun, ketika Hudzaifah berhenti untuk mengamatinya, ia melihat seorang pemuda Armenia tampak ragu mendekat. Pemuda itu memandangnya dengan campuran hormat dan cemas. Pemuda itu berkata melalui penerjemah, "Aku ingin bertanya, sejak Persia jatuh dan Romawi pergi, kami sering diliputi rasa takut
bahwa suatu hari keadaan akan berubah lagi dan kami kembali menjadi korban. Apakah kalian benar-benar akan menjaga perjanjian ini hingga waktu yang tidak ditentukan?" Hudzaifah menatap pemuda itu dengan penuh perhatian. Ia berkata, "Selama kami hidup dan selama perjanjian itu tidak kalian rusak, maka kami akan menjaganya. Dan apabila pemimpin setelah kami melanggar perjanjian, maka Tuhan akan menghakimi mereka. Ketahuilah bahwa di mata kami, rakyat seperti kalian memiliki hak yang dijaga, sebagaimana hak